anak-anak, kita jumpa lagi dalam video kita kali ini. Nah, untuk kesempatan hari ini kita bukan membahas untuk satu pembelajaran, namun hari ini atau video ini khusus untuk membahas materi kita yang akan anak-anak kerjakan soalnya dari pembelajaran 4 sampai pembelajaran yang ke-7. Ini pendidikan agama Kristen kelas 6 ya. Jadi rangkuman pembelajaran 4 sampai pembelajaran 7 untuk menghadapi penilaian akhir semester 1. Oke? Baik. Sebelum itu mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap kami. Bahkan untuk anak-anakmu yang akan mendengarkan video pembelajaran ini, Engkau berkati, beri hikmat sehingga mereka bisa mendengarkan dengan baik, bahkan terlebih lagi mereka bisa mengingat apa yang akan dibahas dalam video ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Sebelum kita masuk dalam materi kita, Miss hanya mau mengingatkan, ayo yang membaca Alkitab, jangan lupa ya untuk terus membaca Alkitab. Dan jangan lupa di send ke Miss ya, sudah batas mana pembacaan Alkitabnya, oke? Baik, kita akan membahas yang pertama, karena pembelajaran kita dari pembelajaran 4 sampai 7, pertama kita akan mempelajari pembelajaran 4, yaitu materi yang keempat, membangun kesetiaan kepada Tuhan ya. Membangun kesetiaan kepada Tuhan. Nah, untuk materi ini memang kita sudah pelajari, sudah ada video pembelajarannya. Nah, namun Miss hanya mau kita membahas secara singkat materi 4 ini. Nah, kalau materi 4 ini anak-anak harus perlu mengingat apa sih arti setia. Nah, itu ya. Apa sih arti setia? Nah, setia itu dalam bahasa Inggrisnya adalah faithful, yang berarti patuh, taat, dan berpegang teguh. Nah, berpegang teguh pada janji dan pendirian ya, pendirian. Setia kepada Tuhan itu berarti taat kepada perintah Tuhan, tugas yang diberikan oleh wakil-wakil Tuhan di bumi. Nah, sudah taat belum? Contohnya wakil Tuhan di bumi, pemerintah, orang tua, guru, mau guru di sekolah, mau guru di sekolah minggu, atau dengan sesama teman. Ya, dan berpegang teguh pada janji maupun pendirian kita untuk selalu mengikuti Tuhan. Nah, contohnya apa? Contohnya setelah pulang sekolah, sebelum bermain kita langsung mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh guru. Atau pada saat ini, kondisi saat ini yang kita secara daring, anak-anak menyelesaikan tugas-tugasnya terlebih dahulu setelah Zoom selesai. Gitu ya. Nah, setia kepada Tuhan itu juga beribadah, menyembah dan melayani Tuhan. Nah, contohnya ketika seharusnya berlatih bernyanyi di sekolah minggu, atau misalnya ada kartun kesukaan kita yang sedang ditayangkan. Nah, jika kita memilih menonton dan tidak datang latihan, itulah wujud ketidaksetiaan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Kristen, kita harus setia agar semakin banyak karakter Kristen yang juga karakter bangsa Indonesia kita miliki. Oke. Nah, setelah mengetahui apa sih arti setia, anak-anak juga pelajari kembali pentingnya setia kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, dalam Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai 13 di halaman 42 pada bukunya bisa dilihat kembali, ada 11 di situ pentingnya setia kepada Allah. Ya, bisa dilihat kembali pentingnya setia kepada Allah menurut Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai 13. Itu ada 11 ya. Jadi bisa dibaca kembali bukunya. Oke? Nah, setelah mengetahui pentingnya setia kepada Allah, dalam Ulangan 28 ayat 16 sampai 45, anak-anak juga akan bisa membaca apa sih akibatnya jika anak-anak tidak setia kepada Tuhan.
Nah, nanti buka di Alkitabnya ya. Ulangan pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-45 itu ada akibat jika tidak setia. Bahkan di video pembelajaran 4 yang sudah anak-anak dengar, di situ ada apa dampaknya ya. Oke. Nah, kita sudah mengetahui apa penting setia. Nah, anak-anak lanjut ke tokoh-tokoh yang setia dalam Alkitab ya. Nah, kesetiaan itu tidak hanya Tuhan Yesus yang perintahkan kepada kita, juga kepada orang-orang yang dekat dengan Dia pada waktu itu. Jadi perintah setia kepada Tuhan diberikan kepada siapapun. Nah, jadi ada tokoh-tokohnya. Yang pertama tentu kita akan belajar tentang tokoh Tuhan Yesus. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 23 dan Ulangan pasal 7 ayat 9, di situ dengan jelas menceritakan yang bisa dilihat bahwa setia adalah sifat dan sikap yang telah ada dalam diri kita, dalam diri Tuhan Yesus ya. Nah, oleh karena itu Dia memerintahkan manusia ciptaannya untuk setia. Namun kesetiaan Tuhan Yesus tidak sama dengan kesetiaan manusia. Nah, coba buka lagi di 2 Timotius 2 ayat 13. Kenapa sih tidak sama? Alasannya karena Tuhan tidak pernah berhenti setia kepada apa yang telah dijanjikan atau apa yang dikatakannya. Tetapi terbalik dengan manusia, ya kan? Manusia kadang tidak setia dengan apa yang dijanjikan dan apa yang dikatakan. Benar enggak? Misalnya komitmen, besok pagi mau berdoa, setiap pagi mau berdoa sama Tuhan. Baca Alkitab, tapi sudah setiakah dengan komitmen itu setiap apa yang dilakukan? Tokoh yang kedua Abraham. Nah, anak-anak mungkin sudah sangat sering mendengar kata tokoh ini, Abraham. Abraham sebelumnya namanya bernama Abram. Nah, sebelumnya namanya Abraham. Ia setia kepada firman Tuhan untuk pergi ke negeri atau keluarga dan dari rumah bapaknya menuju tempat yang ditunjukkan Tuhan. Walaupun Abraham sendiri tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi ia setia mengikuti suara Tuhan tanpa bertanya, tanpa marah, dan tanpa mengeluh. Oleh karena itu Tuhan memberkatinya dengan menjanjikan Abraham serta Sarah istrinya anak laki-laki di Kejadian pasal 18 ayat pertama sampai ayat ke-15. Itu ya, kalau untuk tentang kesetiaan Abraham. Nah, ada lagi tokoh yang ketiga. Kita belajar tentang kesetiaan Yusuf. Yusuf ini sebenarnya hidupnya penuh dengan masalah dan tantangan. Nah, apa sih masalah yang dihadapi oleh Yusuf? Pertama, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, tidak dipercaya oleh orang tuanya, dijual oleh saudara-saudaranya, masuk penjara karena fitnaan istri Potifar, serta dilupakan oleh juru minuman. Banyak kan masalah yang dihadapi oleh Yusuf? Nah, tetapi ketika kita baca Kejadian pasal 37 sampai 39, di situ juga kita bisa melihat kesetiaan seorang Yusuf. Apa kesetiaannya? Yusuf tidak pernah marah dan tidak membuat dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi semua hal yang dialami oleh Yusuf itu tidak membuat Yusuf marah atau tidak percaya kepada Tuhan. Ia tetap setia kepada perkataan Tuhan dan janji Tuhan. Yusuf adalah orang yang baik dan selalu hidup benar, tidak membalas kejahatan dengan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena kesetiaan dan hidup benar itulah Yusuf menjadi orang nomor 2 memerintah di Mesir setelah Firaun. Jadi nanti kalau ada misalnya siapa orang yang memerintah Mesir setelah Firaun, yaitu Yusuf. Lalu ada cara untuk setia kepada Tuhan, ada 3 di halaman 44. Ya, itu dipelajari kembali. Ada 3 cara untuk setia kepada Tuhan. Nah, penulis kitab Korintus adalah Paulus. Oke. Kita masuk dalam pembelajaran 5.
Nah, jika pembelajaran 5 itu bertemakan komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Nah, ini Miss sudah sering infokan untuk anak-anak. Kalau kita berbicara tentang komunikasi yang hidup dengan Tuhan, kita juga harus tahu apa artinya komunikasi. Komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu communication, yang secara umum berarti semua tingkah laku baik yang menggunakan suara atau verbal dan gerakan tubuh atau non verbal yang dapat diterima oleh orang lain. Nah, tapi secara khusus komunikasi itu adalah pesan yang kita kirimkan secara sadar untuk orang lain dengan tujuan mempengaruhi tingkah laku penerima. Itu ya. Jadi ada ya komunikasi secara umum dan komunikasi secara khusus. Nah, jika dilihat contohnya, kita melayani Tuhan dengan selalu taat kepada orang tua atau guru sebagai wakil Tuhan di bumi. Jika diberi tugas oleh guru, kita harus langsung mengerjakannya. Nah, itu adalah komunikasi yang menggunakan gerak tubuh atau non-verbal. Nah, kalau yang verbal bagaimana? Verbal ini contohnya. Dalam bentuk komunikasi verbal itu, contohnya kita rajin berdoa setelah bangun pagi. Nah, itu verbal, ya. Karena menggunakan suara. Sehingga komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, orang tersebut menerima dan membalas atau merespon pesan kita. Gitu ya. Nah, komunikasi yang dua arah itu bisa kita lihat juga dalam kehidupan kita ketika kita yang pertama komunikasi secara vertikal. Ya, secara vertikal itu berarti tegak lurus, ya. Nah, kalau secara vertikal itu berarti kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, melalui apa? Nah, kita berkomunikasi dengan Tuhan secara vertikal itu melalui Alkitab. Membaca Alkitab sehingga membuat kita, memberitahukan kita, mengajari kita dan menghibur kita. Itu sebagai komunikasi Tuhan terhadap manusia. Nah, kedua itu melalui doa. Sehingga ketika kita berdoa itu berarti kita sedang berkomunikasi dengan doa. Ingat, doa merupakan nafas hidup orang percaya. Ya, jangan lupakan itu. Lalu yang kedua, komunikasi secara horizontal. Komunikasi secara horizontal itu berarti komunikasi kita dengan saudara seiman. Nah, ingat ya, horizontal itu kan mendatar, berarti dengan saudara seiman, yaitu sesama orang Kristen melalui persekutuan kah, atau orang-orang di gereja atau di rumah. Nah, dengan mengikuti persekutuan kita saling mendorong dan membimbing, contohnya di sekolah minggu atau di ibadah. Nah, kita berkomunikasi secara pribadi dengan sesama yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Melalui komunikasi kita dapat bersaksi tentang kebaikan dan kebenaran Tuhan Yesus yang telah kita rasakan. Contoh, kita bercerita kepada teman kita bahwa saat itu kita masih bisa bernafas, memiliki keluarga, itu karena anugerah Tuhan Yesus. Dengan demikian kita sudah berkomunikasi secara horizontal kepada teman kita. Itu ya. Jadi anak-anak belajar komunikasi dua arah itu secara horizontal dan secara vertikal. Nah, di halaman 57 anak-anak bisa melihat kembali bagaimana sih cara berkomunikasi dengan membaca Alkitab yang benar. Nah, di situ ada 5 cara membaca Alkitab dengan benar. Dilihat kembali halaman 57 ya. Oke. Nah, lalu ketika kita berdoa, cara berdoa yang dikehendaki Tuhan juga ada. Nah, cara berdoa yang dikehendaki Tuhan dan susunan doa yang dikehendaki Tuhan ada di halaman 58. Nanti anak-anak bisa lihat kembali bukunya ya. Yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, rendah hati, tidak jemu-jemu, meminta Roh Kudus memberkati, berdoa dalam nama Yesus dan mengakhirnya dengan kata amin.
Itu cara berdoa yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau untuk susunan doa, pertama anak-anak berdoa dengan ucapan syukur dulu, berterima kasih. Lalu mengakui dosa, minta ampun sama Tuhan. Lalu menyampaikan isi doa kita dan menutupnya dengan kalimat, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, itu bisa dilihat kembali ya di halaman 58. Oke. Nah, untuk 2 Timotius 3 ayat 16 itu kitab Timotius ditulis oleh siapa ya? Paulus. Nah, kalau ini menegaskan bahwa segala tulisan diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Artinya, Allah memakai orang-orang yang menulis Alkitab dan memberikan Roh Kudus kepada mereka agar memberkati mereka. Itu ya sayang ya. Nah, Alkitab berfungsi untuk mengajar, meyakinkan para penentang yang menentang firman Allah dan mendidik orang untuk berjalan pada kebenaran. Itu ya. Nah, selesai dari materi yang kelima, kita masuk ke materinya yang keenam, yaitu ibadah bersama. Ketika kita melihat ibadah bersama materi ini, maka kita akan membahas tentang makna menjalin hubungan dengan Tuhan menurut Yohanes 15 ayat 1-8. Kita juga akan belajar tentang pentingnya komunikasi yang akrab dengan Tuhan, jenis dan bentuk ibadah, serta waktu dan tempat ibadah. Nah, untuk ibadah bersama, kalau secara banyaknya itu bisa dilihat di video kita di materi 6. Pembelajaran 6. Namun yang dalam video ini akan secara singkat. Nah, makna menjalin hubungan dengan Tuhan menurut Yohanes 15 ayat 1-8 adalah berkomunikasi melalui Alkitab dan doa. Itu ya. Berkomunikasi dengan Alkitab dan doa. Karena apa? Karena Yohanes 15 ayat 1-8 terdapat pada ayat yang ke-7, yaitu jika kita ingin doa-doa kita dijawab, kita harus tinggal dalam Kristus. Nah, bagaimana tinggal dalam Kristus? Yaitu kita dengan membaca Alkitab dan berdoa. Gemar kita membaca Alkitab adalah salah satu karakter yang harus dimiliki anak-anak Kristen. Ya. Nah, sedangkan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Tanpa Dia, yaitu Yesus Kristus, kita tidak akan bisa hidup, sebab Tuhanlah yang menciptakan kita. Nah, pada ayat yang kedua, Tuhan diibaratkan sebagai pokok anggur yang benar, dan murid-muridnya, yaitu kita, anak-anaknya, sebagai ranting. Ingat ya, kita sebagai ranting. Nah, jika kita taat kepada segala perintahnya, maka kita akan menghasilkan buah. Tetapi jika kita tidak taat, maka kita tidak akan dapat menghasilkan buah. Nah, anak-anak pelajari dan ingat kembali dua jenis ranting. Ranting yang berbuah mengibaratkan manusia yang hidup karena iman dan kasih kepada Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu ada buah-buah roh yang sudah pernah anak-anak untuk hafalkan ya di halaman 71. Nah, ranting yang tidak berbuah berarti ranting yang tidak berarti mengibaratkan orang-orang yang hidupnya tidak beriman dan tidak memiliki kasih kepada Tuhan Yesus sehingga tidak menghasilkan buah. Jadi manusia yang beriman adalah mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan serta percaya akan kebenaran-kebenaran Tuhan Yesus. Nah, termasuk ranting yang mana anak-anak saat ini? Ranting yang dapat berbuah atau yang tidak dapat berbuah ya? Ayo di cross check. Nah, setelah anak-anak sudah tahu, anak-anak masuk dalam ranting yang berbuah. Nah, anak-anak juga harus mengerti apa sih komunikasi itu. Nah, komunikasi kan sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, tetapi apa fungsi-fungsinya? Nah, anak-anak bisa lihat lagi di halaman 72. Fungsi dari komunikasi. Yang pertama to inform, to education, to entertain, lalu to calm dan be grateful.
Nah, tujuannya menginformasikan, mendidik, menghibur, menjadikan hati dan pikiran tenang, bersyukur, dan menjalin hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Itu adalah fungsi dari komunikasi. Diingat ya, ada 6. Lalu untuk jenis dan bentuk ibadah, ada 2 jenis kalau untuk bentuk ibadah. Yang pertama ibadah pribadi dan ibadah bersama. Kalau ibadah pribadi itu adalah ibadah yang dilakukan satu orang dan tidak dilihat orang lain. Nah, itu contohnya Daniel. Dalam Daniel pasal 6 ayat 10 dia berdoa 3 kali sehari. Nah, apa bentuk doa ibadah pribadi? Bentuknya itu seperti ini. Pertama, saat teduh dulu. Saat teduh itu adalah waktu yang kita persiapkan untuk berteduh kepada Tuhan dengan cara berkomunikasi dengan Tuhan melalui berdoa, bernyanyi, membaca Alkitab. Nah, itu ya untuk saat teduh. Jadi bisa pagi-pagi atau setelah bangun tidur atau sebelum tidur. Nah, yang kedua itu meditasi, yaitu dengan merenungkan apa yang telah dilakukan, dan menganalisis firman Tuhan sehingga pesan itu dapat kita ingat serta kita lakukan. Nah, untuk bentuk ibadah pribadi yang ketiga yaitu dengan cara puasa, menjauhkan hal-hal dunia tetapi memusatkan hidup kepada Tuhan. Ya. Nah, itu pertama tadi bentuk ibadah pribadi. Nah, ibadah bersama apa sih itu? Nah, yang kedua ibadah bersama. Ibadah yang dilakukan bersama anak-anak Tuhan yang dikenal dengan sebutan kebaktian. Nah, arti kebaktian itu yang pertama rasa tunduk, kesetiaan. Bisa dilihat di halaman 73 ya. Nah, perbuatan. Nah, dalam ibadah bersama ada bentuk-bentuknya juga loh. Nah, termasuk ibadah yang mana anak-anak ketika ibadah bersama ya? Pertama ibadah umum, yaitu ibadah yang dilakukan tanpa batas umur. Ingat, tanpa batas umur, tanpa batas pekerjaan dan tempat tinggal. Yang kedua itu adalah ibadah sekolah minggu, yaitu ibadah untuk anak-anak. Nah, tapi ingat ibadah sekolah minggu juga ada tingkat perkembangannya loh, yaitu tingkat balita, batita, kelas kecil, kelas menengah, dan kelas besar, sesuai dengan umur masing-masing. Ya. Lalu yang ketiga dalam ibadah ini, ibadah bersama, yaitu ibadah remaja atau teruna. Itu adalah ibadah anak-anak yang berusia 11 sampai 19 tahun yang bisa mengikuti ibadah remaja. Lalu ibadah pemuda. Nah, kalau ibadah pemuda ini adalah ibadah yang mereka usianya sekitar 20 sampai 35 tahun. Lalu ibadah lansia, yaitu ibadah yang dilakukan oleh kakek dan nenek. Nah, untuk tempat ibadah atau waktu ibadah, nah berkenaan dengan waktu ibadah itu kita hari Minggu, ya. Waktu ibadah itu hari Minggu. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7, pada hari pertama dari minggu ini, nah berarti Minggu. Tempatnya, kalau dahulu kala tempat ibadah itu disebut dengan Bait Allah dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 42 ya. Tetapi untuk sekarang disebut dengan gereja. Ya, ibadah Kristen sering juga dilaksanakan di rumah-rumah atau di alam bebas yang disebut dengan kebaktian padang. Nah, ya. Jadi masih ada yang di rumah-rumah. Kalau ibadah mau di luar rumah atau di luar alam bebas itu ibadah padang namanya ya. Ingat Kisah Para Rasul ditulis oleh Rasul Paulus. Oke. Nah, kita masuk dalam materi yang ke-7. Nah, kalau materi yang ke-7, Miss pikir atau Miss pasti anak-anak pasti masih mengingat untuk materi yang ke-7 ini. Ya. Nah, materi ke-7 ini adalah materi yang kemarin baru kita pelajari, yaitu kita belajar tentang setia beribadah. Jadi anak-anak belajar tentang siapakah Yosua. Nah, Yosua itu adalah cucu Elisama, kepala suku Efraim. Lalu Yosua pengganti Musa dalam merebut tanah Kanaan. Ia juga salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk melihat tanah Kanaan. Nah, Yosua itu sangat setia. Kesetiaannya bisa dilihat ketika Yosua
membantu Musa dalam perang untuk mengalahkan orang Amalek. Nah, di saat itu Musa mengangkat kedua tangannya. Jadi ketika nanti tangannya turun, maka Amalek akan kuat. Tetapi ketika tangan Musa tetap terangkat, maka Israel akan lebih kuat. Nah, jadi ada dua orang yang membantu menopang tangan Musa, yaitu Harun dan Hur, itu ya. Nah, lalu kesetiaannya juga dilihat dengan di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa tanah Kanaan yang makmur diserahkan kepada mereka tanpa mereka harus bersusah payah. Nah, di sini Yosua menyadari bahwa Allah sangat memberkati mereka. Dan di ayat yang ke-14 dan ayat 23 sampai 24 mengatakan bahwa Yosua mengajak bangsa Israel beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, menjauhkan segala allah asing dan setia kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan allah asing? Nah, allah asing itu adalah patung-patung yang menyimbolkan dewa-dewi yang dahulu pernah disembah mereka, yaitu bangsa Israel ya, yang disembah oleh bangsa Israel, sehingga mereka pada akhirnya mengadakan perjanjian kepada Yosua di Sikhem ya, dan mereka setia kepada Tuhan. Nah, ketika dalam pembentukan karakter anak-anak itu memiliki peran orang lain. Nah, siapakah dia? Yaitu orang tua, keluarga, guru di sekolah minggu, pendeta, majelis, masyarakat, dan pemerintah. Mengapa mereka berperan dalam pembentukan karakter ibadah kita? Karena kita adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Kejadian pasal 33 ayat 5 ya. Sehingga mereka berperan dalam dan bertanggung jawab untuk memperhatikan, merawat, membesarkan, dan mendidik kita. Nah, lalu ketika kita melihat kesetiaan dari Yosua, maka sebaiknya kita pun harus mau untuk setia kepada Tuhan saat beribadah. Karena apa? Karena ibadah itu penting, bukan? Nah, sangat penting ibadah, karena ketika kita beribadah berarti kita sedang ada pada posisi kita berada di bawah Tuhan Yesus, yaitu kita mengikuti Dia dan menaati apa yang Ia katakan. Oke? Nah, mungkin hanya itu untuk materi dalam setia beribadah. Nah, Amsal pasal 22 ayat 6 itu ditulis oleh Salomo yang mengingatkan para pendidik ya, para pendidik. Nah, kalau Efesus pasal 6 ayat 4 itu kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada para ayah untuk melakukan tindakan yang membuat anak-anaknya agar tidak marah, itu ya. Jadi mungkin sekian, hanya itu yang materi yang Miss mau bahas bagi setiap anak-anak. Jadi jangan lupa dibaca kembali, bahkan diperhatikan dalam video ini ya. Oke, sampai jumpa di tanggal 30 dalam link top test penilaian akhir semester. Oke, bye bye.